Kali ini kita akan bongkar tuntas kinerja keuangan dari PT FKS Food Sejahtera, atau yang kita kenal sebagai AISA, untuk tahun 2025. Tapi kita nggak akan cuma lihat deretan angka ya, kita akan coba ungkap cerita strategis di baliknya. Oke, langsung aja kita mulai dengan angka utamanya. Total aset AISA di tahun 2025 itu berhasil tembus 2 triliun rupiah. Angka yang besar kan? Tapi tunggu dulu, yang jauh lebih menarik itu sebenarnya bukan seberapa besar angkanya, tapi bagaimana mereka menyusun pertumbuhan ini. Jadi gini, ini tuh bukan sekedar pertumbuhan biasa. Ini adalah sebuah pergeseran strategi yang fundamental, sebuah langkah sadar untuk membangun fondasi yang benar-benar kuat demi stabilitas dan penciptaan nilai dalam jangka panjang. Nah, pertanyaannya, pergeseran strategi seperti apa sih yang dimaksud? Bukti paling jelasnya itu kelihatan banget saat kita membandingkan komposisi aset perusahaan antara tahun 2024 dan 2025. Dan coba lihat grafik ini. Cerita visualnya tuh kuat dan jelas banget. Perhatiin ya, aset lancar mereka memang sedikit turun. Tapi di sisi lain, aset tidak lancar, ini aset buat jangka panjang, justru melonjak signifikan. Nah, inilah inti dari pergeseran strategis yang sedang kita bicarakan. Ini bukan terjadi begitu saja loh. Ini adalah sebuah langkah yang disengaja untuk menanamkan model pada kapasitas produktif jangka panjang, sebuah pilihan sadar untuk memperkuat pondasi perusahaan. Ibaratnya, ini kayak seorang pemain catur yang berpikir jauh ke depan, bukan pelari cepat yang cuma mikirin garis finish terdekat. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam lagi mesin pertumbuhannya. Kita akan lihat bagaimana AISA membangun fondasi jangka panjangnya ini melalui aset-aset tidak lancarnya. Poin kuncinya di sini, hanya dalam waktu 1 tahun, AISA menyuntikkan dana lebih dari 161 miliar rupiah ke dalam aset tidak lancarnya. Supaya kebayang, ini adalah skala investasi yang sangat substansial. Tentu kita jadi bertanya-tanya ya kan, uang sebesar itu lari kemana tepatnya? Aset apa sih yang lagi mereka perkuat? Nah, tabel ini menjawabnya dengan sangat gamblang. Memang, ada sedikit penurunan di properti investasi, tapi itu bisa dibilang terkendali. Tapi lihat pendorong utamanya, penguatan di properti, pabrik, dan peralatan. Artinya, mereka berinvestasi di mesin inti bisnis mereka. Inilah tulang punggung operasional AISA. Oke, kita udah lihat sisi jangka panjangnya. Sekarang, gimana dengan sisi jangka pendek? Mari kita beralih ke dinamika aset lancar, karena di sini juga ada cerita yang gak kalah menariknya. Sekilas, angka ini mungkin bikin kita ngerutin dahi. Total aset lancar menurun, apakah ini pertanda adanya perlambatan? Justru sebaliknya, kalau kita gali lebih dalam, ceritanya jauh lebih optimistis. Kuncinya itu ada di salah satu komponen di dalamnya, persediaan. Sederhananya, ini adalah stok barang yang siap untuk dijual oleh perusahaan. Angka ini seringkali jadi indikator yang sangat penting. Dan ini dia yang mengejutkan. Di tengah penurunan total aset lancar, nilai persediaan mereka justru melonjak lebih dari 22%. Dari sekitar 92 miliar menjadi lebih dari 113 miliar rupiah. Ini adalah sinyal positif yang sangat-sangat kuat. Jadi, ini bukan perlambatan, ini adalah persiapan. Manajemen secara aktif menumpuk persediaan. Dan ini menandakan satu hal, mereka sangat percaya diri akan ada lonjakan permintaan di masa depan. Mereka sedang menyiapkan amunisi untuk pertumbuhan penjualan. Baik, kita sudah melihat semua kepingan puzzle-nya. Sekarang, mari kita satukan dan terjemahkan apa artinya semua ini bagi Anda sebagai seorang investor. Strategi AISA ini bisa kita rangkum dalam 3 pilar utama. Pertama, visi jangka panjang dengan fokus pada aset-aset produktif. Kedua, stabilitas neraca dengan mengurangi ketergantungan pada aset liquid. Dan yang ketiga, potensi pertumbuhan dengan membangun kapasitas untuk menyambut permintaan di masa depan. Singkatnya begini, AISA itu tidak hanya tumbuh, tapi sedang bertransformasi. Mereka secara sadar membangun neraca yang lebih kokoh dan lebih stabil untuk menyokong pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Angka-angka yang kita lihat hari ini bukan sekedar catatan akuntansi, melainkan cetak biru dari sebuah strategi yang dieksekusi dengan matang. Ini semua membawa kita pada satu pertanyaan besar yang sangat menarik untuk masa depan. Dengan fondasi yang kini jauh lebih kokoh, bagaimana AISA akan menggunakan kekuatan barunya ini untuk mengakselerasi pertumbuhan? Inilah pertanyaan yang akan menentukan babak selanjutnya dari kisah mereka.